Nah kita kalau kenal sama Nabi Muhammad apakah pasti jatuh cinta? Kalau akal kita sehat, hati kita selamat, maka nggak ada alasan untuk tidak jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang kenal sama Nabi Muhammad tidak ada alasan untuk tidak jatuh cinta sama Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد حضرة المحترمين para alim, para ulama, para habaib, para asatid, para tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan akhina fillah Al-Habib Haikal bin Husain Al-Aidrus, dan juga yang saya hormati Al-Habib Haidar Al-Attas, Al-Ustadz Sabaruddin, dan segenap para alim, para ulama, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan di majlis yang insya Allah dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau satu solawat saja yang kita haturkan dibalas dengan 10 rahmat, maka entah sudah berapa ribu rahmat yang Allah turunkan di majlis ini. Karena mulai dari awal majlis tadi kita disibukkan untuk berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap insya Allah pulang dari majlis ini kita dalam keadaan basah kuyup dari hujan rahmatnya Allah Ta'ala. Dan semoga yang datang dari rumah ke majlis ini bawa dosa, pulang dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang datang dalam keadaan sakit diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Yang datang dalam keadaan kesempitan diberikan kelapangan oleh Allah Ta'ala. Yang datang masih banyak maksiat, masih banyak ninggalkan sholat, insya Allah berkah majlis ini pulang dijadikan orang-orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang datang bawa doa, bawa hajat, berkat majlis ini semoga setiap doa dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini di malam yang istimewa, malam Jumat, Allah kumpulkan kita juga di majelis yang istimewa. Di malam Jumat ini kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad
Dan alhamdulillah malam hari ini Allah kumpulkan kita untuk bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadisnya Nabi Muhammad bersabda, "Man nasiya as-salata alayya khata'a tariqal jannah." Siapa orang yang lupa bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, khati'a tariqal jannah. Dijelaskan oleh para ulama maksud daripada nasiya, lupa, adalah tarakaha amdan. Dia meninggalkan solawat secara sengaja. Au tarakaha inda wujudi sabab, atau meninggalkan solawat ketika ada sebab di mana dia diwajibkan untuk bersolawat, seperti ketika namanya Nabi Muhammad disebutkan. Maka yang seperti itu dia berdosa, dia salah menuju jalan, sehingga dikatakan khati'a tariqal jannah. Karena setiap amal soleh pada hakikatnya mengantarkan kita, menuntun kita ke jalan surganya Allah Ta'ala. Dan kalau amal soleh ditinggalkan, maka seakan kita kehilangan jalan menuju ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dan di dalam kitab Jirabul Miskin disebutkan bahwasanya para ulama itu sepakat, ittafaqal ulama ala anna jami'al a'mal minhal magbul wal mardud. Para ulama sepakat bahwasanya amal perbuatan manusia itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Kalau ada orang beramal niatnya enggak benar, ditolak. Kalau ada orang yang beramal niatnya bukan karena Allah, amalnya sia-sia. Apalagi kalau caranya yang salah. Bagaimana Nabi sudah menjelaskan kepada kita dalam hadisnya, rubbas saim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Ada orang yang berpuasa tapi dia enggak dapat apapun dari puasanya kecuali apa? Rasa lapar dan dahaga. Bisa jadi ketika dia berpuasa enggak jaga anggota tubuhnya dari perbuatan yang haram. Puasa tapi bermaksiat, puasa tapi lidahnya menggunjing orang lain. Maka dikatakan yang seperti itu tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali apa? Rasa lapar dan dahaga. Beliau juga menyampaikan rubba qaim, ada juga orang yang bangun malam tahajud, laisa lahu min qiyamihi illa sahr wa ta'ab, illa ta'ab wa sahr. Gak dapat apa-apa dari bangun malamnya kecuali apa? Hanya begadang dan rasa capek. Kalau bangunnya karena Allah, insya Allah diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau bangunnya hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, bukan karena Allah, maka bisa jadi amalnya tertolak. Dan dikatakan oleh beliau dalam kitab Jirabul Miskin, illa as-salata ala nabi, kecuali solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat diterima oleh Allah sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering kita dengar di dalam syair, adimis salata ala nabi Muhammadin, senantiasalah bersolawat kepada Nabi Muhammad, faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. Diterimanya solawat itu pasti tanpa ada keraguan-raguan di dalamnya. A'maluna bainal qabuli waraddiha. Amal kita itu diantara diterima atau tertolak, nggak diterima. Illa salata ala nabi Muhammadin, kecuali solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah majelis seperti ini pada hakikatnya salah satu tujuannya apa? Mengajak kita untuk mengenal Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis maulid diselenggarakan salah satu tujuannya apa? Agar yang hadir tambah kenal dengan Nabi.
Bukan cuma sekedar kenal namanya, tapi mengenal lebih jauh siapa suri tauladan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dulu ada orang yang gak kenal sama Nabi Muhammad, tinggal melangkahkan kakinya pergi ke masjidnya Rasulullah, berjumpa dengan Nabi Muhammad, kenal dengan Nabi, tahu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman ini kita nggak hidup di zamannya Nabi. Kalau ada yang nggak kenal pengen kenal sama Nabi, nggak tahu syariatnya Nabi Muhammad, pengen tahu syariat yang dibawa oleh Rasulullah, kemana mereka harus pergi? Perginya ke majelis yang di situ diajarkan syariatnya Allah, perginya ke majelis yang di situ diajarkan tentang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis ini tujuannya ngajak kita supaya kenal sama Nabi. Kenapa kita harus kenal sama Nabi? Kata Syekh Abdullah As-Sirajuddin Al-Husaini dalam kitabnya Sayyiduna Muhammad, kenapa kok kita itu wajib kenal Nabi Muhammad? Karena yang pertama kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Nabi. Wal iman yatatallabu ila ma'rifatihi. Kita diperintahkan iman, dan iman menuntut kita untuk kenal dengan Nabi Muhammad. Kenapa kita harus kenal sama Nabi Muhammad? Karena Allah memerintahkan kita untuk ngikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bagaimana caranya kita bisa mengikuti Nabi Muhammad kalau kita nggak kenal dengan beliau? Maka untuk mengikuti Nabi Muhammad butuh kenal. Kenapa kita wajib mengenal Nabi Muhammad? Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Nabi Muhammad. Kita diperintahkan untuk cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad dan berjuang di jalannya melebihi daripada apapun. Qul, katakan wahai Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, katakan wahai Muhammad, jikalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kemudian kerabat-kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian takut kehilangannya, takut bangkrut, wa masakinun tardaunaha, dan tempat tinggal yang kalian cintai. Kalau itu semua, kata Allah Ta'ala, lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, ada ancaman dari Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Maka tunggulah sampai Allah menetapkan perkaranya, yang dijelaskan di dalam tafsir yaitu al-iqab, hukuman dari Allah. Kemudian ditutup oleh Allah Ta'ala, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau ada yang ngelakuin itu semua, hakama alaihim bil fisqi, mereka dihukumi melakukan kefasikan atau sebagai orang yang fasik. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Nabi melebihi daripada bapak, ibu, anak, istri, kerabat, harta, perniagaan, dan lain sebagainya, kalau kita nggak kenal sama Nabi? Maka beberapa alasan ini yang menjadikan kita seharusnya tahu dan sadar bahwasanya wajib bagi kita mengenal Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kenal jatuh cinta. Orang yang cinta ngikuti orang yang dia cintai. Jadi al-ittiba, mengikuti itu hasil thamrah, buah daripada apa? Dari mahabbah. Kalau cinta ngikutin, dan mahabbah itu hasil dari apa? Thamrah daripada ma'rifah. Dan semakin besar orang mengenal orang yang ia cintai, tambah besar rasa cintanya. Tambah kenal, tambah cinta. Maka itu tujuannya kita hadir ke majelis seperti ini, agar kita betul-betul kenal
dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Bisa mencintai Nabi melebihi daripada apapun di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya bisa mengikuti Nabi Muhammad karena kita kenal dengan beliau. Supaya apa? Tambah kuat iman kita. Karena Nabi sendiri bersabda, la yu'minu ahadukum, gak sempurna keimanan salah seorang daripada kalian hatta akuna ahabba ilaih, sampai ia bisa menjadikan aku, kata Nabi Muhammad, lebih ia cintai melebihi daripada bapaknya, anaknya, dan juga seluruh manusia. Kalau belum seperti itu berarti belum sempurna imannya. Maka untuk cinta kepada Nabi Muhammad itu nggak bisa kita cuma nongkrong duduk di rumah tiba-tiba bisa cinta sama Nabi Muhammad, nggak bisa. Cinta sama Nabi itu butuh kasbi, butuh perjuangan. Orang yang telinganya nggak pernah dengar tentang Nabi, hadir majelis yang di situ diajarkan sirahnya Nabi nggak pernah, yang diajarkan syama'il akhlaknya Nabi Muhammad nggak pernah, sholawat sama Nabi jarang, mana mungkin cintanya bertambah. Maka untuk cinta kepada Nabi Muhammad butuh perjuangan. Jangan disamain cinta sama Nabi dengan cinta dengan dunia. Kita yang duduk di majelis ini pernah nggak belajar cinta sama uang? Nggak pernah. Tapi cinta nggak kita sama uang? Orang itu untuk mencintai harta, cinta uang, nggak perlu belajar, nggak perlu usaha. Bahkan salah satu buktinya cinta itu apa? Kita itu kalau cinta sama sesuatu rindu, nggak kepingin pisah dengan orang yang kita cintai. Salah satu bukti kalau kita cinta sama dunia, cinta sama harta, pernah nggak sekali aja kita nggak rindu sama uang? Nggak pernah. Kalau di kantong kita nggak ada uang, ATM kosong sudah kangen. Itu nggak perlu perjuangan. Tapi sama Nabi Muhammad harus ada perjuangan. Hadir ke majelis seperti ini, kenali Nabi Muhammad, sibukkan diri kita untuk mendengar tentang Nabi Muhammad. Itu yang akan nambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dulu pernah menjelaskan tentang bagaimana sebagian akhlaknya Nabi. Nabi Muhammad itu orang yang paling dermawan. Nabi Muhammad itu orang yang banyak memaafkan. Nabi Muhammad itu begini. Kemudian beliau tutup apa? Man ra'ahu badihatan habah. Nabi Muhammad kalau ada orang yang ketemu sama beliau, apalagi pertama kali, kadang sampai badannya itu gemetar. Saking apa? Wibawanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh orang yang berwibawa. Sahabatnya kalau duduk di depannya nggak sanggup mandang Nabi lama-lama. Mereka menundukkan pandangannya sampai menggigil, gemetar. Karena apa? Wibawanya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad adalah orang yang punya sifat rendah hati yang paling besar. Nabi Muhammad itu salah satu akhlaknya apa? Tawadhu, rendah hati, ma'a'ului maqamihi. Derajatnya beliau paling tinggi, tapi beliau orang yang paling rendah hati. Maka diceritakan dulu ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad, punya hajat, ada perlu sama Nabi. Sampai di depannya Nabi Muhammad badannya gemetar, nggak berani ngomong. Saking apa? Wibawanya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad saking rendah hatinya, beliau berkata apa? Hawwin alik, tenangkan dirimu. Ditenangin sama Nabi Muhammad. Kemudian beliau rendah hati. Beliau mengatakan inni lastu bimalikin. Saya ini bukan raja. Kenapa kok takut? Kenapa kok gemetar? Saya bukan raja. Saya hanya anak seorang wanita yang berasal dari Mekah yang dulu makan daging yang dikeringkan. Merendah Nabi Muhammad biar apa? Gemetarnya orang tadi hilang. Para ulama sampai menjelaskan Nabi Muhammad ketika ngomong sama orang tadi, beliau mengatakan apa? Innani ibni imra'atin. Saya itu hanya anak seorang wanita dari Mekah
yang dulu makan daging yang dikeringkan. Nabi nggak nyebutkan ayahnya. Karena apa? Orang yang punya wibawa itu kalau nyebutkan ayahnya ya tambah berwibawa lagi. Ini orang ketemu sama Nabi Muhammad gemetar. Saking wibawanya Nabi. Kalau disebutkan nama ayah, ayah itu kan identik dengan perkasa. Ayah itu kan identik dengan kalau anaknya luar biasa, biasanya orang kan kira bapaknya luar biasa juga. Kalau disebutkan ayah takutnya apa? Lebih berwibawa, akhirnya orang itu tambah gemetar. Apalagi kalau sampai Nabi nyebutkan kakeknya, saya anaknya Abdullah, Abdullah itu putranya Abdul Muttalib. Ini yang pegang Mekah, orang yang dihormatin. Yang ada yang gemeter tadi malah ngompol. Karena apa? Wibawa. Tapi Nabi mau orang itu tenang. Maka Nabi bilang apa? Saya hanya anak seorang wanita, dan seorang ibu itu punya kelembutan, kasih sayang, sehingga yang dengar itu pun kemudian dia tenang daripada gemetarnya, dan kemudian bisa menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang ngelihat Nabi Muhammad habah. Kemudian dilanjutkan sama Sayyidina Ali. Waman khalatahu ma'rifatan, tapi siapa orang yang berkumpul dengan Nabi, kenal dengan Nabi Muhammad, apa yang dia dapatkan? Ahabbah, jatuh cinta sama Nabi. Bahkan cintanya melebihi daripada cintanya ke bapaknya, ibunya, anaknya, hartanya, dan lain sebagainya. Kuncinya apa? Kenal sama Nabi. Nah, kita kalau kenal sama Nabi Muhammad, apakah pasti jatuh cinta? Kalau akal kita sehat, hati kita selamat, maka nggak ada alasan untuk tidak jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang kenal sama Nabi Muhammad tidak ada alasan untuk tidak jatuh cinta sama Nabi. Kenapa? Karena semua orang jatuh cinta, yang menyebabkan orang jatuh cinta itu ada pada Nabi Muhammad. Alasan untuk mencintai ada pada Nabi Muhammad. Kata Imam Al-Ghazali, wala raiba annal asbabal mahabbah tarji'u ila anwa'il kamal wal jamal wan nawal. Biasanya orang itu kalau jatuh cinta sebabnya karena tiga. Karena keindahan, kesempurnaan, karena kebaikan yang dilakukan oleh orang kepada kita. Kita itu bisa jatuh cinta karena ngelihat sesuatu yang indah. Nabi Muhammad paling indahnya manusia. Kita itu kalau ngelihat sesuatu yang sempurna, jatuh cinta Nabi Muhammad, manusia yang diberikan kesempurnaan oleh Allah Ta'ala. Kita itu kalau ada orang berbuat baik, gak usah diperintah cinta sudah jatuh cinta. Kalau kita sedang kesusahan, tiba-tiba ada orang yang bantu kita, gak minta pamrih, tulus dari hatinya. Gak perlu ada orang merintahkan kita cinta sama dia, kita sudah jatuh cinta. Dan Nabi Muhammad orang yang paling berjasa kepada kita, Nabi Muhammad orang yang paling baik kepada kita, Nabi Muhammad orang yang paling sayang dan cinta kepada kita. Nah, kalau kita kenal tahu kebaikannya Nabi Muhammad, itu akan menjadikan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi Muhammad baca ayat dalam Al-Quran kisahnya Nabi Isa alaihi salam, di mana dalam Al-Quran disebutkan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau kau hukum mereka, kau siksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Nabi Muhammad ketika baca ayat itu beliau meneteskan air mata. Ini kisahnya Nabi Isa sama umatnya. Nabi baca, beliau neteskan air mata. Kenapa? Yang di benaknya umatnya. Beliau mikirin umatnya gimana. Sampai Allah perintahkan malaikat Jibril suruh turun berjumpa dengan Nabi, cari tahu kenapa Nabi nangis. Kemudian malaikat Jibril datang bawa kabar gembira dari Allah. Apa kata Allah buat Nabi Muhammad? Inna sanurdzika fi ummatika wala nasu'uk. Kata Allah Ta'ala, kami akan buat engkau ridha wahai Muhammad perkara umatmu, dan kami tidak akan membuatmu sedih perkara umatmu. Kita ini mulia
Dan selamat berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Manusia yang gak pernah ngelupakan kita, hidupnya berjuang untuk umatnya, sampai di hari kiamat nanti Nabi Muhammad gak lupa sama kita. Di hari kiamat Nabi Muhammad masih bersujud kepada Allah, sampai Allah berkata kepada Nabi Muhammad apa? Irfa' ra'sak, angkat kepalamu, Gul yusma, ucapkan, ucapanmu didengar, sal tu'ta, isfa' tusyaffa. Apa yang diminta sama Nabi Muhammad? Agar semua umatnya selamat dari api nerakanya Allah Ta'ala. Allah janji mau kasih Nabi Muhammad pemberian yang bikin Nabi puas, ridha. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Ketika ayat itu turun, apa kata Nabi Muhammad? Idzan la arda wa wahid min ummati finnar. Yang bikin Nabi ridha, Nabi yang inginkan apa? Semua umatnya selamat dari api nerakanya Allah Ta'ala. Beliau nggak lupa sama kita. Yang kita ini kadang padahal 1 minggu lupa sama Nabi Muhammad. Kadang kita ngelewatin 1 bulan nggak sholawat, nggak ingat sama Nabi, nggak dengar tentang Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah lupa sama kita. Mau meninggal dunia saja yang dipikirkan kita. Ummati, ummati, saking apa sayangnya Nabi kepada kita. Maka nggak pantas dan rugi orang yang jauh dan melupakan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini cinta butuh perjuangan. Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu hidup di zamannya Nabi. Dan beliau berkata apa? Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai melebihi daripada apapun. Bapakku, anakku, hartaku, engkau lebih aku cintai ketimbang itu semua. Illa min nafsi, kecuali dari diriku. Jadi Sayyidina Umar masih lebih cinta kepada dirinya ketimbang Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak sempurna keimanan seseorang sampai ia bisa mencintai aku bahkan melebihi daripada dirinya sendiri. Baru Sayyidina Umar kemudian berkata, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Dan Nabi kemudian berkata, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, yang artinya apa? Kamulah imanuk, telah sempurna imanmu. Nah, kita kalau masih lebih cinta kepada harta ketimbang Nabi, atau ada manusia lain yang lebih kita cintai ketimbang Nabi Muhammad, entah itu bapak kita, ibu kita, anak kita, atau siapapun, pulang dari majelis ini tanyakan kepada diri kita. Nanti di hari kiamat yang kita cari harta dan jabatan kita dan orang yang kita cintai tadi, atau yang hari kiamat yang kita cari Nabi Muhammad? Nanti di hari kiamat yang bisa menyelamatkan saya, uang saya, jabatan saya, orang yang saya cintai, atau Nabi Muhammad? Kalau kita sadar hari kiamat yang kita cari Nabi Muhammad, yang bisa nolong kita atas izin Allah adalah Nabi Muhammad, maka nggak ada yang layak di muka bumi ini untuk kita cintai melebihi daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, supaya cinta, ayo luangkan waktu untuk hadir ke majelis seperti ini. Biar apa? Kenal sama Nabi. Orang kalau kenal sama Nabi Muhammad jatuh cinta. Karena wataknya manusia tuh suka dengan yang indah-indah. Manusia tuh nggak suka sama orang pelit. Kalau ada orang pelit dijauhin. Itu wataknya manusia. Manusia sukanya sama siapa? Orang yang dermawan. Nabi Muhammad gak punya sifat pelit. Nabi Muhammad paling dermawannya manusia. Nabi Muhammad untuk dirinya sendiri sederhana. Tapi kalau ngasih orang lain, dalam kitab Syama'il sampai dijelaskan apa? Nabi Muhammad kalau ngasih orang lain, yu'ti ata'al muluk, kalau ngasih seperti ngasihnya seorang raja. Tapi buat dirinya sendiri, Nabi Muhammad hidup sederhana. Makanya sampai ada yang pernah bilang, kalau ada orang sekaya apapun dia, mau nyamain kedermawannya Nabi Muhammad gak mampu. Sekaya apapun manusia, mau nyamai kedermawanannya Nabi Muhammad gak mampu. Bayangkan Nabi kalau dapat rezeki pagi gak sampai sore sudah habis dibagikan. Kalau dapat rezeki di waktu sore gak sampai malam sudah dibagikan.
Kalau masih tersisa di waktu malam, Nabi gak pulang ke rumahnya. Beliau cari orang yang membutuhkan untuk dibantu oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah punya kambing banyaknya 1 lembah, diberikan sama Nabi kepada seseorang. Yang pulang dapat kambing segitu banyak, itu sampai ke kaumnya bilang apa? Aslimu, ayo kalian masuk Islam. Fa inna Muhammad yu'ti ata'an man la yakhshal faqah. Sesungguhnya Nabi Muhammad kalau ngasihnya nggak takut miskin. Bukan dihitung sama Nabi, ambil sekian persennya, nggak, dikasih semua sama Nabi Muhammad. Sampai dibilang apa, Nabi Muhammad tuh kalau ngasih sesuatu ngasihnya nggak takut miskin. Saking apa dermawannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi buat hidup beliau sederhana. Nabi ketika berangkat haji, tunggangannya nggak mewah-mewah banget. Pelana tempat tunggangannya sudah usang. Pakaiannya sederhana. Apa karena nggak mampu beli? Mampu. Tapi buat diri beliau lebih memilih yang sederhana. Doanya Nabi, ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang mabrur, la riya'an wala sum'atan. Haji yang gak ada riak di dalamnya, gak ada sum'ah di dalamnya. Tunggangannya sederhana, pelananya sederhana, pakaiannya sederhana. Tapi ketika berkorban setelah hajinya Nabi Muhammad, apa yang disembelih sama Nabi Muhammad? Unta. Berapa banyaknya? 100 ekor unta disembelih sama Nabi Muhammad. Kurbannya 100 ekor unta. 63 disembelih sendiri sesuai dengan umur beliau, sisanya disembelih oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi kita kalau kenal sama Nabi Muhammad tahu bab dermawannya, jatuh cinta. Anda nggak suka sama orang yang sombong karena wataknya manusia, nggak suka sama mutakabbir. Kita itu suka sama orang yang rendah hati. Nabi Muhammad paling rendah hatinya manusia. Nabi kalau duduk sama para sahabatnya nggak punya kursi seperti layaknya seorang raja. Ajlisu kama yajlisul abad. Saya duduk seperti duduknya seorang hamba. Akulu kama yakulul abad. Saya makan seperti makannya seorang hamba, bukan makannya raja yang mewah. Lihat bagaimana tadi tawadhu'nya Nabi Muhammad dengan orang yang datang kemudian badannya menggigil. Datang rombongan utusan dari negeri Habasyah kepada Nabi Muhammad, dijamu sama Nabi, dilayani dengan tangannya Nabi Muhammad sendiri. Utusan dari Habasyah datang dilayanin sama Nabi. Para sahabatnya Nabi bilang apa? Nadfika ya Rasulullah, biar kami yang layanin, Anda duduk saja, kata Nabi Muhammad. Gak mau. Dulu waktu sahabat-sahabat saya hijrah ke Habasyah, mereka muliakan sahabat-sahabat saya, dan saya ingin membalas kebaikan mereka. Dilayanin dengan tangannya Nabi. Kalau pergi sama para sahabatnya semuanya kerja, Nabi ikut kerja. Sahabat ngelarang, Nabi gak mau. Tawadhu'nya Rasulullah, gak pernah mengkhususkan dirinya punya kendaraan yang mewah. Zaman dulu kendaraan mewah itu kuda. Nabi gak pernah mengkhususkan kalau pergi harus naik kendaraannya mewah, enggak. Ada kuda pakai kuda, ada unta naik unta, ada himar keledai naik keledai. Gak ada tunggangan jalan kaki. Tawadhu. Jadi kalau kita nggak bisa cinta kecuali sama orang yang rendah hati, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling rendah hati. Anda nggak bisa cinta sama orang yang kasar. Nabi Muhammad nggak punya sifat kasar. Nabi Muhammad paling lembutnya manusia. Nabi Muhammad paling penyayangnya manusia. Kalau ada orang datang minta doa sama Nabi Muhammad, yang didoakan bukan orangnya saja, anaknya didoakan sama Nabi Muhammad. Kalau ada orang minta sama Nabi Muhammad mendoakan orang lain dapat keburukan, dirubah sama Nabi. Doa yang buruk dirubah menjadi doa yang baik. Di perang Uhud, giginya Nabi pecah. Pakaian perangnya yang menutupi bagian kepala, helm yang terbuat dari besi itu pecah. Kemudian wajahnya terluka, giginya pecah. Sayyidina Ali itu sampai ngambil air dari tamengnya, disiramkan untuk membersihkan darahnya Nabi Muhammad, tapi lukanya, darahnya nggak berhenti, tetap bercucuran. Sampai kemudian putri beliau Sayyidah Fatimah mengambil jerami, dibakar,
Abunya kemudian ditempelkan di tempat lukanya dan darahnya berhenti. Sahabat ngelihat Nabi digitukan nggak tega. Bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah doakan mereka ya Rasulullah biar diturunkan azab, disiksa sama Allah. Karena apa? Merangi Nabi, ngelukai Nabi Muhammad. Nabi ngangkat tangannya. Apa doanya Nabi Muhammad? Bukan ya Allah binasakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Itu datang mereka mau bunuh Nabi. Datang mau nyakitin Nabi Muhammad. Gak dibilang musuhku, tapi dibilang sama Nabi kaumku. Berikanlah petunjuk kepada mereka. Kemudian uzurnya disebutkan fa innahum la ya'lamun. Mereka gak tahu ya Rabb. Maka berikanlah petunjuk kepada mereka. Di Taif beliau disakiti, diusir, malaikat nawarkan, kalau engkau mau ya Rasulullah, ini gunung yang ngapit kota Taif kami timpakan ke atas penduduk Taif biar semuanya binasa. Kalau Nabi bilang iya selesai. Tapi Nabi bilang apa? Jangan. Kalau mereka enggak beriman, maka saya berharap nanti keluar dari tulang sulbi mereka generasi-generasi keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau kita mendalami ucapan itu, kita itu kebanyakan dari kita, enggak semua. Biasanya kalau mendoakan selain diri kita, yang kita doakan anak sama istri. Kemudian yang orang yang paling kita cintai, kedua orang tua kita. Kadang ada orang yang enggak doakan saudaranya, kakak adik lupa enggak didoakan. Apalagi paman bibi. Biasanya kalau ada orang lain yang kita doakan tuh orang yang ngutangin kita. Itu kita doakan. Kalau yang enggak ngutangin kita, enggak bantu kita, kita lupa untuk doain. Nabi Muhammad ketika di Taif itu tadi, malaikat nawarkan mau dibinasakan penduduk Taif, Nabi berharap apa? Kalau mereka enggak beriman, Nabi berharap keluar dari tulang sulbi mereka generasi-generasi yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan, menesakan Allah Ta'ala. Siapa yang didoakan sama Nabi Muhammad? Bukan pamannya, bukan bibinya, bukan bapaknya, bukan ibunya, tapi orang-orang yang mengejek Nabi, ngelukai Nabi, ngusir Nabi Muhammad, musuhin Nabi Muhammad. Yang didoakan sama Nabi musuhnya. Didoakan hancur enggak? Didoakan dapat sesuatu yang istimewa. Apa? Dapat hidayah. Sebesar-besar nikmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini apa? Nikmatul Islam wal iman. Didoakan sama Nabi dapat hidayah. Gak berhenti itu saja. Kalau mereka gak dapat, Nabi berharap anak-anaknya keluar dari tulang sulbi mereka, generasi-generasi yang beriman. Artinya apa? Yang musuh Nabi didoakan punya anak juga sama Nabi, dan anaknya beriman. Kalau yang saat itu musuh Nabi Muhammad belum punya anak, didoakan punya anak. Yang belum nikah, karena didoakan punya keturunan, berarti dapat istri, kemudian punya anak. Ini orang musuhin Nabi Muhammad, melukai Nabi Muhammad, tapi dapat doa dari Nabi besar Muhammad SAW. Siapa yang lebih penyayang dari kalangan manusia, yang melebihi sayangnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pemaaf, kita nggak suka sama orang yang dendam. Nabi Muhammad nggak punya sifat dendam. Nabi Muhammad tuh orang yang mudah memaafkan. Nabi nggak pernah membalas cacian dengan cacian, laknatan dengan laknatan, keburukan dengan keburukan, nggak pernah. Karena apa? Nabi Muhammad itu suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kalau Nabi dicaci, balas mencaci, berarti Nabi niru akhlaknya mereka. Tapi Nabi Muhammad itu suri tauladan. Beliau menunjukkan bagaimana tauladan yang baik. Diganggu, disakiti, dicaci, dimaafkan sama Nabi. Lihat penduduk Mekah itu nyakitin Nabi seperti apa. Ketika Fathul Mekah sama Nabi ditanya, kira-kira apa yang saya akan melakukan kepada kalian? Mereka pun tidak buruk sangka karena tahu bagaimana sifatnya Nabi Muhammad. Maka apa kata Nabi Muhammad? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian aku bebaskan. Gak ada yang dibalas sama Nabi Muhammad. Datang orang A'rabi. A'rabi itu orang Badui, tinggal jauh.
Orang A'rabi itu jarang berjumpa dengan Nabi. Biasanya kalau datang sahabat juga bahagia, gembira. Karena orang A'rabi itu kalau tanya sama Nabi ceplas-ceplos. Kalau sahabat saking jaga adabnya kadang ada yang gak berani mereka tanya sama Nabi. Tapi kalau datang orang Badui, wah ini kesempatan. Biasanya nanya yang aneh-aneh yang kita malu untuk bertanya. Makanya kita sering dengar bagaimana Arabi datang kepada Nabi Muhammad tanya, ya Rasulullah mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Sahabat gak berani tanya seperti itu. Kapan kiamat ya Rasulullah? Kemudian terjadi dialog sama Nabi Muhammad dan orang Badui tadi bilang apa? Tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Saya nggak banyak sholat, nggak banyak puasa, tapi saya cinta sama Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi Muhammad? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan yang kau cintai. Almar'u ma'aman ahab. Ini Badui datang mau minta bantuan sama Nabi. Mau minta bantuan. Ketika datangin Nabi Muhammad, Nabi pakai selendang, kainnya kasar. Itu mintanya gimana? Selendangnya ditarik sampai bikin lecet lehernya Nabi. Bayangin mau minta bantuan, datang ke Nabi, selendangnya Nabi ditarik. Sudah gitu mintanya kasar karena wataknya mereka. Dan mereka belum belajar adab seperti sahabat yang lain. Wahai Muhammad, manggilnya saja sudah Muhammad. Berikan saya hartanya Allah. Bukan hartamu, bukan hartanya bapakmu. Sudah minta bantuan, caranya nggak bener, ngomongnya juga kasar. Marah Nabi Muhammad, tenang, tidak keluar emosinya. Kemudian dengan penuh senyum Nabi jawab ucapan orang tersebut, al-malu malullah wa ana abduh. Harta ya milik Allah dan saya hambanya Allah. Dikasih sama Nabi. Ketika dikasih Nabi bilang, tapi kau dihukum karena tadi kau berbuat sesuatu kepada saya, ngelukain Nabi. Perbuatanmu tadi harus dihukum. Orang Badui tadi bilang apa? La, tidak. Sama Nabi ditanya, wali malah, kenapa kau nggak mau dihukum? Engkau ini berbuat salah. Ini orang yang jarang ketemu sama Nabi, orang Badui, nggak tinggal seperti para sahabat yang dekat sama Nabi. Apa jawabnya? Li'annaka la tukafi'u bisayyi'ati as-sayyi'ah. Karena engkau adalah orang yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Maka Nabi tersenyum. Sampai orang Badui pun tahu bagaimana akhlaknya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang butuh kita kenal. Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad Al-Quran. Allah merintahkan sabar, Nabi sabar. Allah merintahkan nelen amarah, Nabi Muhammad nelen amarah. Allah perintahkan memaafkan orang lain, Nabi Muhammad memaafkan orang lain. Semua pendidikan yang ada di dalam Al-Quran itu akhlaknya Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan kita diperintahkan sama Allah untuk mencontoh itu. Nah kita perlu tahu, kenal sama Nabi. Kenal ini pintu masuk jalan kita untuk mencintai Nabi dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dulu pernah ketika berangkat hijrah keluar dari Mekah, beliau sempat singgah di rumah salah seorang wanita yang sudah tua tapi terhormat. Rumahnya terbuat dari kemah, namanya Ummu Ma'bad. Letaknya jauh dari kota Mekah, Bani Qudayd. Kurang lebih kalau sekarang itu kita lihat di map, kurang lebih 150 km dari kota Mekah. Jadi dari Bani Qudayd itu masih ada 300 km lagi menuju ke Madinah. Nabi setelah keluar aman dari Mekah 150 km, Nabi singgah di rumahnya Ummu Ma'bad. Diriwayatkan beliau mau beli makanan kalau ada, buat bekal, bekalnya habis. Mau beli tamr atau susu atau daging. Nah Ummu Ma'bad ini dikenal orang yang dermawan. Kalau ada yang lewat situ haus kasih minum, ada yang lapar dijamu makan. Nabi ketika sampai di tempatnya Ummu Ma'bad saat itu musim gersang, nggak punya apa-apa. Nabi tanya apa ada yang dijual, laban, susu kambing atau laham, daging, mau dibeli sama Nabi. Apa kata Ummu Ma'bad? Kalau ada, Anda nggak perlu beli, Anda akan saya jamu layaknya seorang tamu.
Tapi hari itu musim paceklik, nggak ada makanan, nggak ada apa-apa. Orang Arab itu punya istilah lucu, bukan orang Arab zaman dulu, orang Arab zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang itu kalau ada tamu ke rumahnya, dia pas gak pegang duit, gak punya apa-apa, itu ngasih isyarat sama tamunya, rumah saya kayak musola. Jadi kita kalau sudah bertamu ke rumah mereka, terus mereka bilang apa? Baiti zayal musalla, rumahku seperti musola. Artinya apa? Gak ada makanannya sudah. Jangan nunggu suguhannya. Musola itu cuma ada sejadah sama kipas angin. Ya sudah, nih di rumah saya adanya ini. Nah ini rumahnya Ummu Ma'bad saat itu gak ada apa-apa. Kata Ummu Ma'bad gak ada. Nabi ngelihat ada kambing kurus di samping kemahnya Ummu Ma'bad. Ini kambingnya siapa? Kambing saya. Boleh gak saya perah susunya? Ummu Ma'bad yang punya lebih tahu kondisi kambingnya. Kata Ummu Ma'bad, apa ini kambing lemah, digembalakan saja gak bisa. Artinya apa, ini kambing gak ada air susunya. Nabi tanya, boleh gak saya perah? Itu kalau yang nanya kita mungkin sudah diusir ya. Dibilangin gak ada nanya. Tapi Ummu Ma'bad melihat ada keistimewaan di wajah orang yang bertanya. Dia yang tanya bukan orang sembarangan. Ummu Ma'bad gak tahu kalau itu Rasulullah. Karena wajahnya Nabi Muhammad istimewa. Abdullah bin Salam ketika menceritakan Nabi masuk ke kota Madinah, Abdullah bin Salam belum masuk Islam. Dia penasaran, ikut nyambut, ingin tahu seperti apa sih Rasulullah. Maka komentarnya Abdullah ibnu Salam yang saat itu belum beriman, pertama kali ngelihat wajahnya Nabi Muhammad setelah saya amati, apa kata beliau? Wa alimtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Dia dengar tuduhan orang Mekah kalau Nabi pendusta, Nabi itu penyihir, Nabi begini-begini. Tapi begitu ngelihat Nabi Muhammad, beliau katakan apa? Setelah saya amati, saya tahu ini bukan wajahnya pendusta. Jadi ciri-ciri pendusta di wajahnya Nabi nggak ada. Beda sama kita ya. Kalau Abdullah bin Salam melihat Nabi langsung yakin. Kalau kita kadang punya tetangga sudah 15 tahun jadi tetangga, kalau melihat kita curiga terus. Jadi wajah kita itu penuh kecurigaan, mencurigakan. Apalagi kalau pas mau minjem uang, itu orang ngelihat kita bawaannya curiga. Ini dibayar nggak kira-kira ya? Ini muka-muka nggak pernah bayar. Nabi Muhammad nggak. Ummu Ma'bad ketika ditanya boleh nggak saya perah, apa jawabnya? In ra'aita biha halban fahlubha. Kalau anda memang ngelihat kambing saya ini ada air susunya, maka perahlah. Nabi nggak minta cangkir kecil. Logikanya kalau itu seandainya ada kan paling berapa tetes, atau kalau agak banyak secangkir kecil. Nabi minta sebejana. Karena yang haus bukan Nabi Muhammad saja, rombongannya Nabi juga haus. Yang punya rumah juga haus. Disediain kambing, didekatkan kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat diusap punggungnya, dalam riwayat diusap dir'iha. Kantong susunya kambing tadi diusap sambil Nabi menyebut nama Allah Subhanahu. Tiba-tiba itu kantong susu kambing itu menjadi penuh, dan kemudian ketika diperah keluar air susu yang sangat deras. Tapi ini jangan kita coba di rumah ya. Ntar pulang pegang kambing, bismillahirrahmanirrahim, diperas-peras malah sakit kambing. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad. Keluar air susu yang deras, dan lihat indahnya akhlaknya Nabi Muhammad. Ketika sudah selesai diperah sama Nabi, diambil yang pertama kali dikasih minum. Bukan Nabi yang haus, Nabi yang capek, Nabi yang cari makan Nabi. Tapi ketika sudah diperah, yang pertama kali dikasih sama Nabi Muhammad yang punya kambing, Ummu Ma'bad. Dipersilahkan suruh minum. Setelah Ummu Ma'bad minum, bukan Nabi yang minum, rombongannya Nabi dilayanin. Sayyidina Abu Bakar dikasih minum, Amir ibnu Fuhairah pembantunya Sayyidina Abu Bakar dikasih minum, Abdullah ibnu Uraiqat orang musyrik yang nonton jalan dikasih minum. Semua sudah minum, baru Nabi yang terakhir minum. Dan Nabi berkata apa? Saqil qaum akhiruhum syurban. Orang yang ngasih minum kepada sekelompok kaum itu yang paling terakhir minumnya. Ini ajaran dari Nabi Muhammad SAW, akhlak. Kalau ngelayanin orang jadilah yang terakhir. Ini pelajaran buat panitia maulid. Nah, jangan makan dulu di dalam, baru yang hadir dikasih makan. Atau kopinya dihabisin dulu di dalam. Kalau memang mau nuangin buat tamu ya yang terakhir. Loh kalau terakhir nggak dapat, salahnya jadi panitia. Kalau mau pertama jadi hadirin. Nabi Muhammad ngelayanin, yang lain minum semua, dan beliau bilang apa? Saqil qaum
akhiruhum syurban. Lihat akhlaknya, tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, disisakan susu buat suaminya Abu Ma'bad. Nabi ngelanjutkan perjalanan ke Mekah, ke Madinah. Suaminya pulang kaget, sampai rumah ada susu. Tadi keluar dari rumah nggak ada, kambing di rumah nggak ngeluarin air susu. Maka dia langsung tanya sama istrinya, dari mana kau dapat susu? Ummu Ma'bad ketika menggambarkan perjumpaannya dengan Rasulullah kepada suaminya, beliau katakan apa? Marra bina rajulun mubarak. Tadi singgah lewat di tempat kita seseorang yang penuh keberkahan. Komentar pertamanya, kulitnya seperti ini, wajahnya seperti ini. Suami tanya, sifatkan kepada saya. Dijelaskan begini, 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 begini. Sampai kata Ummu Ma'bad, ajmalun nas min ba'id wa ahsanuhum min qarib. Manusia yang kalau dipandang dari kejauhan paling indah, dan kalau dipandang dari dekat lebih indah, lebih menawan. Jadi Nabi Muhammad jauh dekat indah. Beda sama kita, umatnya sudah jauh lah. Kita dari jauh tuh sudah kelihatan ruwetnya. Kalau kata orang Jawa, ruwet. Dari jauh sudah kelihatan, aduh ini lagi yang datang di ruwet. Begitu mendekat pinjam 100. Nah, apa bilang? Ruwet. Nabi Muhammad dari jauh indah, dari dekat indah. Suaminya Ummu Ma'bad ketika dengar apa yang disifatkan oleh istrinya tadi apa? Itu lelaki yang kau ceritakan yang dicari sama orang Mekah. Suaminya sudah dengar. Dan tambah lagi informasi dari istrinya. Dan ketika mendengar tentang Nabi Muhammad belum pernah ketemu. Mengenal Nabi dari pendengaran. Apa kata Abu Ma'bad? In ra'aituhu lattaba'tuh. Kalau saya sampai berjumpa dengannya, niscaya saya akan mengikutinya. Wala ajhadanna in wajadtu ila dzalika sabila. Dan beliau akan bersungguh-sungguh. Kenalnya Nabi dari pendengaran. Nah, kita ini kenal sama Nabi Muhammad gak seperti para sahabat yang dengan ngelihat. Mereka bisa mencintai Nabi, kenal sama Nabi dengan melihat. Kita yang hidup di zaman ini masih bisa kenal sama Nabi, bisa cinta sama Nabi dengan apa? Mendengar tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau sudah kenal sama Nabi jatuh cinta. Anak kecil di zaman Nabi cinta sama Nabi. Ada anak kecil namanya Rabi'ah. Sama Nabi ditawarin, sal, minta wahai Rabi'ah, apa yang kau inginkan? Apa jawabnya anak kecil tadi? As'aluka murafaqataka fil jannah. Anak kecil. Dia bilang apa? Saya minta bersama denganmu ya Rasulullah di surga. Di dunia nggak mau pisah sama Nabi, di surga juga nggak pengen pisah sama Nabi Muhammad. Kalau begitu, a'inni bikathratis sujud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua di zamannya Nabi yang cinta sama Nabi luar biasa. Sayyidina Abu Bakar nemenin Nabi Muhammad hijrah, Nabi mau masuk ke gua dihadang. Kalau ada binatang buas, ada ular bahaya, biar saya yang masuk dulu. Terus apakah pertanyaannya kalau Sayyidina Abu Bakar yang masuk ke gua ada ular, ularnya ngelihat Sayyidina Abu Bakar lari? Enggak. Kalau ada binatang yang mematikan, apakah terus binatang tersebut ngelihat Sayyidina Abu Bakar lari? Enggak. Lah kenapa beliau masuk? Beliau rela mati demi Nabi Muhammad. Karena apa? Cintanya sama Nabi Muhammad. Perempuan dari Ansor, Nabi pulang dari Mekah, wanita itu keluar dari rumahnya mau cari tahu kerabatnya yang selamat siapa. Perempuan Ansor keluar dikasih kabar sama sahabat Nabi, suamimu meninggal di medan perang. Apa jawabnya? Wa kaifa bi Rasulillah. Ini dikabarin suaminya wafat. Dia nanya kabarnya Nabi Muhammad gimana? Karena cintanya sama Nabi sudah melebihi daripada cintanya kepada apapun. Jadi yang dikhawatirkan pertama Nabi Muhammad. Datang lagi orang ngabarin bapaknya, saudaranya meninggal, dia tetap tanyanya apa? Wa kaifa bi Rasulillah. Rasulullah bi khair kama tuhibbin. Kata sahabat Nabi Muhammad, baik seperti yang kau harapkan. Arini, aruni hatta andur ilaih. Tunjukkan kepada saya sehingga saya bisa ngelihat, tenang di hati. Itu Rasulullah. Datang kepada Nabi Muhammad dan ucapkan apa? Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'duka, setiap musibah yang nimpa saya setelah engkau, yaitu engkau dalam keadaan selamat, jalal, maka itu ringan bagi saya. Artinya apa? Kalau yang kena musibah Nabi, keluarganya semuanya selamat, itu musibah besar. Tapi kalau Nabi selamat walaupun dia kehilangan semuanya, maka buat dia ringan. Karena apa? Kekasih hatinya diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala.
Dan itu bukan hanya di zaman Nabi. Nabi sudah kasih kabar gembira buat kita. Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, min asyaddi ummati li hubban, termasuk kata Nabi Muhammad, nasun yakununa ba'di, manusia yang datang nanti setelah sepeninggalannya Nabi Muhammad, yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi, yang untuk ketemu sama Nabi Muhammad, ngelihat Nabi Muhammad, orang tersebut rela walaupun harus kehilangan keluarganya dan hartanya. Nah, ini kesempatan buat kita tergolong sebagai orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad, yang hidup setelah wafatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuncinya apa? Ayo perkuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Ayo kenali Nabi besar kita Muhammad lebih dalam, supaya kenal tadi menjadikan kita cinta, supaya cinta tadi menjadikan kita berittiba mengikuti Nabi Muhammad. Tadi sudah disampaikan sama beliau Al-Habib Haikal bagaimana wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Kita sering dengar orang kalau cinta sama Nabi harus cinta dengan keluarganya Nabi Muhammad. Seperti yang tadi disebutkan, kenalkan keluarga kita dengan Sayyidah Fatimah Zahra, Khadijatul Kubra, Aisyatul Ridha. Kenalkan keluarga kita dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dengan Al Hasan wal Husain dan seluruh daripada kerabat-kerabatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang yang cinta sama Nabi Muhammad, tanda-tandanya apa? Dia juga cinta sama para sahabatnya Nabi. Kemudian yang terakhir ini yang kadang orang lalaikan. Kalau orang cinta sama Nabi Muhammad, maka salah satu tandanya apa? Cintai umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Mencintai umatnya Nabi Muhammad itu juga sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Nabi ngajarkan kepada kita untuk apa? Mencintai untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai untuk diri kita. Mencintai kebaikan untuk mereka. Kalau mereka berbuat salah, nasihati. Kalau mereka salah, arahkan ke jalan yang baik. Kalau mereka berbuat baik, senanglah kita dan motivasi supaya dia tetap berada di jalan yang baik. Bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai kita bermusuhan, karena salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad yaitu mencintai umatnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajak keluarga kita hadir ke majelis. Pulang dari majelis, apa yang kita dengar ajarkan kepada keluarga kita. Jangan jadi orang tua yang malu bertanya kepada anak dan istrinya sudah sholat apa belum, karena itu kewajiban kepala rumah tangga. Dan kalau ada yang bertanya kepada kita, orang tua kita sudah tanya sama kita sudah sholat apa belum, itu artinya mereka cinta kepada kita. Jangan malu untuk dengar bacaan Fatihahnya anak kita dan istri kita, karena kalau Fatihahnya kacau, sholatnya kacau. Jangan malu untuk bertanya kepada keluarga kita, sudahkah hari ini beristighfar, sudahkah hari ini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan apa yang kita datang ke suatu majelis, ilmu yang kita dapatkan, duduk kepada keluarga, ajarkan kepada mereka. Sebagai penutup, kalau kita ngaji dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, sepupunya Nabi Muhammad, dan saat itu masih kecil. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan, kuntu khalfan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yauman. Suatu hari saya pernah berada di belakangnya Nabi Muhammad, diboncengin sama Nabi. Nabi itu pernah boncengin istrinya, Nabi pernah boncengin sahabatnya Mu'adz ibnu Jabal, Nabi boncengkan anak-anak kecil juga. Bahkan pernah bertiga, ya, Kutham ibnu Abbas diboncengkan di depan, kemudian Al-Fadl ibnu Abbas diboncengkan di bagian belakang atau sebaliknya. Jadi Nabi boncengin. Cuma ini jangan dipakai dalil naik motor bertiga ya. Nabi naiknya bertiga, ini Nabi naik unta. Jadi Nabi Muhammad itu nggak malu, saking tawaduknya boncengin anak kecil juga. Boncengin sahabatnya. Abdullah bin Abbas meriwayatkan, dahulu saya pernah berada di belakangnya Nabi Muhammad, diboncengin sama Nabi. Kemudian Nabi berkata kepadaku, ya ghulam, karena usianya masih kecil, dipanggil ghulam. Inni u'allimuka kalimat, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat.
Apa pelajaran penting dari riwayat ini? Nabi Muhammad di atas tunggangannya tetap berdakwah. Nabi Muhammad di atas tunggangannya, di atas kendaraannya gak lalai kepada Allah. Nabi Muhammad ketika memboncengkan orang lain, sepupunya tadi di atas tunggangannya, ketika beliau mengatakan ya ghulam inni u'allimuka kalimat, Nabi merubah tunggangannya menjadi majelis ilmu. Dan pelajaran penting dari Nabi apa? Nabi kalau goncengin sepupunya, anak kecil, Nabi menggunakan kesempatan itu untuk ngajarin anak kebaikan. Dan uslubnya Nabi, anak kecil itu cepat bosan. Anak kecil itu daya fokusnya hanya detikan, menitan. Makanya Nabi bilang apa? Ya ghulam. Orang kalau langsung ngomong nggak pakai manggil, biasanya orang masih noleh ke sana kemari, nggak fokus. Ketika Nabi bilang ya ghulam, orang itu dipanggil fokus. Dia dengarkan apa yang diucapkan sama Nabi. Kemudian Nabi mau ngasih ilmu nggak banyak supaya anak nggak bosan. Sebelumnya Nabi kasih tahu inni u'allimuka kalimat. Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang mendengarkan itu akan lebih fokus. Oh berarti Nabi mau ngomong sedikit ini. Saya harus dengarkan betul apa yang disampaikan sama Nabi. Karena Nabi bilang hanya kalimat, beberapa kalimat. Yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, kita kalau naik mobil, naik motor, jalan sama anak kita, apa yang kita bicarakan dengan mereka? Kalau kita duduk di rumah sama anak istri kita, apakah kita mengajarkan kepada mereka arkanus shalah, mubtilatus shalah? Apakah kita mengajarkan kepada mereka akhlaknya Nabi Muhammad? Atau sebaliknya, kita yang didik mereka untuk menggunjing orang lain? Saya tadi lihat fulan berbuat seperti ini, berbuat seperti ini. Apakah ayahnya yang mengajarkan kepada anaknya untuk ghibah? Apakah seorang ayah yang mengajarkan kepada anaknya keburukan? Itu yang perlu kita introspeksi. Ayo jadikan majelis ini, pulang dari majelis ini, Nabi Muhammad hidup di dalam hati kita, hidup di rumah kita, hidup dalam keseharian kita. Jadikan rumah kita mencontoh rumahnya Nabi Muhammad. Kehidupan kita sehari-hari mencontoh kehidupannya Nabi Muhammad semampu kita. Karena niat yang baik akan membukakan banyak pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga majelis ini menjadikan kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pulang belum, yang tadi berangkat belum kenal sama Nabi, pulang tambah kenal dengan Nabi Muhammad. Yang belum cinta tambah cinta dengan Nabi Muhammad. Yang sudah cinta tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Dan kita doakan pondok pesantren ini insya Allah menjadi kapal yang membawa setiap santrinya, setiap orang yang mengaji di sini untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kapal yang membawa setiap penumpangnya untuk lebih kenal dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan para ulama kita khususnya di Medan ini dan seluruh tempat, semoga mereka semua dipanjangkan usianya oleh Allah taala, diberkahi usia dalam keadaan sehat wal afiyah, supaya bisa terus membimbing kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al fi jam'ina hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Dan kita doakan negeri yang kita cintai ini semoga semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dijauhkan Indonesia ini khususnya dari malapetaka, dari bencana, dan negara-negara yang sedang diberi ujian khususnya negara Palestina semoga cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan para pejabat negara kita mulai dari presiden sampai ke yang paling bawah, semoga mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk memegang tanggung jawabnya, diberikan sifat amanah oleh Allah Ta'ala, dan dijadikan setiap pemimpin untuk menjadi orang yang memberikan masalah yang terbaik bagi rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.